kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang dengan rasa syukur ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, dan sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sungguh bila kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berikutnya saya mengajak kepada para pemirsa, demikian pula para pendengar untuk mengucapkan selawat dan salam tertuju kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan di antara bentuk jual beli yang dilarang di dalam ajaran agama kita adalah menjual belikan barang-barang yang memang dia dilarang untuk dijual belikan. Dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang haram, di antaranya untuk dikonsumsi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala apabila mengharamkan memakan, mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Maka segala bentuk jual belinya, ya, baik itu ditujukan untuk dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi, ini menurut pendapat yang kuat, ya, ini adalah diharamkan. Demikian. Oleh karenanya kita dapatkan dalil-dalil yang menyebutkan dengan rinci
beberapa hal yang diharamkan di dalam dalil tersebut, seperti contohnya pengharaman jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli anjing, jual beli kucing, demikian. Nah, ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Di antara dalil yang akan kita kembali sebutkan sebagai bentuk perulangan pada pertemuan kali ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di kota Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, dan jual beli babi, serta jual beli berhala-berhala. Demikian. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang disebutkan bahwasanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa samani as-sinawur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya jual beli anjing dan jual beli kucing. Demikian. Hadisnya sahih. Ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Kita tambahkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil jual beli anjing. Maksudnya jual beli anjing, kemudian adalah upah dari pelacuran dan fee dari perdukunan. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang diharamkan, baik itu diharamkan untuk dikonsumsi, diharamkan untuk dilakukan, maka dia diharamkan pula untuk dijual belikan. Tadi kita sebutkan seperti perdukunan, ya, begitu juga seperti pelacuran, ya, maka ini diharamkan. Begitu juga, ya, begitu juga berhala-berhala yang ini diharamkan untuk dimiliki walaupun tidak dikonsumsi. Berhala-berhala ini diharamkan untuk dimiliki, maka diharamkan pula untuk dijual belikan. Demikian. Apa itu berhala-berhala? Berhala-berhala adalah apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk benda-benda, ya. Demikian. Ya. Ini berhala, maka ini diharamkan. Seperti contohnya adalah patung-patung. Patung-patung ya yang dia disembah, seperti contohnya adalah patung Buddha, ya, salib, ya, kemudian patung dewa-dewa, ya. Begitu juga contohnya adalah seperti jimat-jimat, ya, raja-raja yang ini diyakini oleh orang yang akan menggunakannya atau yang menjualnya, ya, ini dapat menghindarkan dari kemudaratan atau bala bencana, atau bisa menarik kemanfaatan, ya, kebaikan, keberuntungan dan seterusnya. Demikian. Maka ini terhitung, ya, berhala karena dia dijadikan sebagai, ya, Tuhan, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Baik. Lebih-lebih, ya, ini tentunya adalah sarana untuk menuju kesyirikan, ya, sarana untuk menuju kesyirikan. Walaupun orang yang membeli tersebut, ya, atau yang menjual tersebut tidaklah menyembah berhala itu, tidak menyembah, ya. Namun bila berhala tersebut adalah berhala yang memang ini menjadi objek
atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang untuk dijual belikan seperti itu, ya, tidak boleh. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentang larangan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, adapun sesuatu yang dia tidak disembah, ya, dia tidak disembah oleh siapapun, namun dia berupa gambar-gambar, ya, berupa gambar, berupa pahatan-pahatan, ukiran-ukiran makhluk yang bernyawa, maka ini juga dilarang untuk dijual belikan. Ini dilarang untuk dijual belikan. Demikian. Ada hadis secara khusus tentang permasalahan ini, yaitu hadis dari Sa'id ibnu Abil Hasan rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan, kuntu inda ibni Abbasin radhiyallahu anhuma id atahu rajulun. Dahulu aku pernah berada di sisi Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Faqala, lalu ia mengatakan, ya Aba Abbas, wahai Abu Abbas. Ya, kunyah sebutan bagi Abdullah bin Abbas. Inni insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang mata pencaharianku hanyalah dari hasil kerja tanganku. Wa inni asna'u hadhihi tasawira. Dan sesungguhnya aku yang membuat gambar-gambar ini. Membuat gambar-gambar seperti ini. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqulu. Aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membuat gambar, menggambar sebuah gambar, maka sesungguhnya Allah mengadabnya sampai dia mampu untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Walaysa binafikhin fiha abadan. Sementara dia tidak mampu untuk meniupkan ruh itu padanya selamanya. Karena dia tidak mampu untuk menghidupkan, menciptakan dan menghidupkan. Farabar rajulu rabawatan syadidatan wasfarra wajhuhu. Maka bergetarlah orang tersebut dengan getaran yang hebat. Mengalami getaran, dia ketakutan. Ini menunjukkan adanya iman pada dirinya, ya. Ini menunjukkan adanya iman pada dirinya. Di mana dia mendengar sabda seperti ini, ya, dia ketakutan, ya. Nah, ini luar biasa. Ini isyarat bahwasanya ada iman, ya, pada diri orang tersebut. Begitu juga orang-orang yang mereka bila mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah tentang sebuah ancaman, maka mereka merasakan ketakutan. Demikian. Hendaknya kita pun demikian. Ya, apakah ketika kita mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah tentang ancaman sesuatu, ya, dosa, apakah kita juga merasakan takut? Ya, bergetar tubuh kita seperti orang ini, ya. Wasfarra wajhuhu, dan pucat pasihlah wajahnya. Karena ini terkait dengan apa yang dilakukannya. Ternyata yang dilakukannya adalah berhukum dan memiliki ancaman seperti ini, yaitu dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia mampu untuk bisa meniupkan roh pada gambar-gambar dan pahatan-pahatan yang dilakukannya, yang dibuatnya. Demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melihat orang ini, ya,
kondisi demikian, maka ia mengatakan, waihak, in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajari kullu syai'in laisa fihi ruhun. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, celaka ya, celaka kamu apabila kamu enggan untuk ya tidak meninggalkan menggambar ya, kecuali harus terus melakukan hal tersebut, maka hendaknya engkau menggambar pohon-pohon ini, segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, serta yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja yang memiliki hobi menggambar, bagi siapa saja yang memiliki hobi ya melukis, hobi memahat, maka bila Anda seorang mukmin, orang yang beriman ya, orang Islam, maka hendaknya menghindari segala sesuatu yang memiliki ruh. Seperti manusia, menggambar manusia, melukis manusia ya, atau ya menggambar hewan, atau apa saja ya, seperti mungkin gambar-gambar setan ya, jin yang dianggap ya yang memiliki nyawa, seperti juga contohnya gambar malaikat, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan menggambar. Sepakat para ulama bahwasanya menggambar benda-benda, maksudnya adalah melukis, begitu juga memahat ya, baik itu pada batu, baik itu pada kayu ya, baik itu juga ya seperti melukis pada kanvas ya, yang ini timbul ya, dan ini memiliki proses, maka sepakat para ulama semuanya ya, bila gambar tersebut ya, objek yang digambar, yang dilukis, yang dipahat tersebut adalah manusia dan hewan dan apa saja memiliki ruh, maka ini terlarang. Ini terlarang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya, inna asaddan nasi adzaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, yang paling berat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para tukang gambar. Demikian. Para tukang gambar, para pelukis, ya, para pemahat, ya. Yang tentunya adalah dikaitkan dengan hadis ini, yaitu gambar-gambar yang dia memiliki ruh, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya selain itu, selain ya gambar-gambar objek yang digambar tersebut, ini selain gambar-gambar yang memiliki ruh, seperti contohnya rumah, ya, begitu juga mobil saat ini, gedung-gedung, ya, atau pemandangan-pemandangan selain ya makhluk yang memiliki nyawa, maka yang seperti ini para muslim rahimakumullah, sepakat para ulama juga dibolehkan, walaupun dalam bentuk pahatan, ya, walaupun dalam bentuk pahatan, walaupun dalam bentuk lukisan, seperti itu. Sebagaimana yang disarankan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada ya orang yang datang ini yang bertanya kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya terkait dengan gambar-gambar makhluk bernyawa yang dihasilkan dengan alat yang cepat. Seperti contohnya adalah foto,
fotografi, mesin fotokopi atau yang semisalnya, maka ya seperti saat ini mungkin seperti HP ini memoto manusia, memoto hewan contohnya, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang hasilnya adalah dalam bentuk gambar yang tidak bergerak, ya. Seperti itu. Maka yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Para ulama. Ya, tentunya ini permasalahan-permasalahan kontemporer karena tidak didapatkan ya permasalahan ini di zaman dahulu, ya. Ini terkait dengan gambar yang dihasilkan oleh alat, ya. Oleh alat dengan cepat, yaitu secara cepat, ya, dalam waktu singkat, maka gambar tersebut ya muncul ya seperti aslinya, ya. Apa itu gambar hewan, gambar manusia, demikian. Yang jelas adalah makhluk bernyawa. Maka seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lajnah Daimah, yaitu sebuah perhimpunan para ulama, ya, di Saudi Arabia. Lajnah Daimah mereka bersepakat, ya, Lajnah Daimah ya bersepakat untuk mengharamkan hal seperti ini karena ini termasuk terhitung gambar, ya. Tindakannya ada tindakan taswir dan hasilnya disebut dengan surah, ya, demikian. Walaupun yang menghasilkan gambar ini adalah alat, namun tetap saja ada tindakan manusia di sana, seperti contohnya menekan, ya, dan seterusnya, seperti itu. Jadi Lajnah Daimah dan ulama-ulama yang sepakat dengan pendapat ini tidak mempermasalahkan terkait dengan proses, ya, namun mempermasalahkan adalah tindakan dan hasil, ya. Hasil tetap dikatakan dengan surah dan ya tindakan itu disebut dengan taswir. Adapun prosesnya apakah dengan tangan manusia ataukah tidak dengan tangan manusia, maka ini disamakan menurut mereka, demikian, ya. Maka tercakup dalam hadis Nabi SAW larangan, ancaman dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al-musawwirun, ya. Sesungguhnya orang yang paling keras dahsyat adabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar, seperti itu. Hasilnya disebut dengan surah, tindakannya disebut dengan taswir, menggambar, demikian. Berbeda halnya dengan segelintir ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Beliau membolehkan hal seperti ini. Ya. Karena yang melakukan bukan tangan dan tidak ada proses, ya. Yang ada hanya memijit, ya, menekan, seperti itu. Tombolkah, ya, seperti itu, ya. Lalu yang bekerja, yang memprosesnya adalah alat, seperti itu, dan cepat, demikian. Maka ini seperti seseorang itu bercermin dan hasilnya itu mirip sekali, ya, seperti bercermin, ya, demikian. Dan ini bukan disebut dengan taswir, ya, karena ini adalah alat yang melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja, ya, tetap saja beliau membatasi penggunaannya, ya, membatasi penggunaannya. Beliau, ya, karena terkait dengan apa? Terkait dengan bila yang digambar atau yang difoto tersebut, ya, hasil gambarnya ini adalah gambar-gambar yang tidak memiliki masalah. Contohnya tidak ada membuka aurat di sana, ya, tidak ada menampakkan, ya, wanita-wanita yang terlarang untuk dilihat, seperti itu, ya, atau tidak ada contohnya memfoto, ya, untuk ajakan kepada keburukan dan seterusnya, ya, maka ini hukum asalnya boleh, ya, demikian. Dan ini terkait juga dengan penggunaan ketika contohnya,
ya menurut yang berkembang dari pendapat ini yang membolehkan, ini juga tidak sembarangan pula memajang foto tersebut, ya. Jadi bagi yang membolehkan pun, ya, ini ada pendapat yang lain yang berpihak kepada pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala ini. Itu berkembang pendapat ini sampai, ya, ada pendapat mengatakan ini pun tidak boleh hasil fotonya tidak, ketika hasil fotonya berupa manusia atau hewan, tidak boleh untuk dipajang, ya, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Mengapa? Karena ada larangan, ya, larangan dan hukuman atau ancaman bahwasanya satu rumah yang di dalamnya ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, ya. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar manusia dan hewan, maksudnya makhluk bernyawa, begitu juga ada anjing. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti itu. Gambar seperti ini, ya, gambar. Itu foto, hasil foto, ya. Hasil fotografi atau begitu juga contohnya hasil fotokopi. Yang jelas dia bentuknya adalah gambar hasil foto makhluk bernyawa yang dia tidak bergerak. Ini para ulama berbeda pendapat seperti yang saya utarakan tadi, ya, di antara dua pendapat ini. Bagi yang ingin memilih pendapat hati-hati, ya silakan dia tidak melakukannya, demikian. Seperti itu. Adapun saya pribadi memang condong kepada pendapat yang hati-hati, ya. Karena ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keharamannya, ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Jadi tentang keharamannya ada kaidah yang mengatakan, ya, bentuk kehati-hatian itu adalah tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi, yaitu meninggalkan apa saja yang diperdebatkan oleh para ulama tentang keharamannya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita akan jelaskan berikutnya. Yang ini masalah ini berbeda, yaitu video. Nah, ini video, ya. Nah, perlu kita ketahui video. Seperti saat ini, ya, video, ya. Video seperti saat ini. Nah, ini permasalahan yang sesungguhnya berbeda. Dia tidak ada kaitan dengan masalah gambar. Ada sebagian orang yang keliru di dalam memahami hal seperti ini. Yang dikatakan ini dianggap sama-sama gambar, ya. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya masalah video, masalah televisi, ya. Nah, ini sesungguhnya, ya, bukanlah masalah pada zat bendanya, ya, videonya atau televisinya, ya. Bukan masalahnya pada zat bendanya itu. Namun yang jadi masalah itu adalah pada tujuan dan penggunaannya. Digunakan untuk kebaikan ataukah untuk keburukan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, maka apabila dia digunakan untuk kebaikan, maka dia baik. Bila digunakan untuk keburukan, maka dia adalah buruk. Baik, kita akan sebutkan, ya, perkataan para ulama, ya. Nah, ini ungkapan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala sendiri, ya. Beliau mengatakan, ya, qala Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti' ba'da an bayyana hurmat at-taswiri bil yadi li dzawil arwahi, ya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berkata dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' setelah beliau menjelaskan, ya, haramnya menggambar dengan tangan untuk makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Beliau mengatakan, wa amma suwaru bituruqil hadisati fahiya qismani. Adapun gambar-gambar, ya, melalui, ya, cara yang
modern saat ini, maka dia ada dua macam. Al-qismul awal, yang pertama, ma la yakunu lahu mandarun wala mashhadun wala madharun. Kama dzukira li anit taswiri bi asritati al-video. Fahadha la hukma lahu itlaqan wala yadkhulu fit tahrimi mutlaqan. Walihada ajazahu ahlul ilmi alladhina yamna'una at-taswira bil alati al-fotografiyah alal waraqi wa qalu inna hadha la ba'sa bihi. Ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah gambar yang tidak memiliki adegan, tontonan dan tampilan. Artinya gambar tersebut gambar yang tidak ada adegan-adegan, ya. Kemudian tontonan-tontonan yang buruk, tampilan-tampilan yang menyimpang, ya. Sebagaimana yang pernah disebutkan kepada saya tentang menggambar dengan rekaman video. Ya. Maka ini tidak memiliki hukum secara mutlak. Maksudnya tidak memiliki hukum haram secara mutlak dan tidak termasuk ke dalam pengharaman sama sekali. Oleh karenanya, kata beliau, sampai-sampai hal ini dibolehkan oleh para ulama yang melarang menggambar makhluk bernyawa dengan alat fotografi yang dihasilkan pada kertas. Jadi seperti Lajnah Daimah pun, ya, video seperti ini, ya, asalkan dia ya tidak memiliki adegan-adegan yang mungkin ada kedustaan, tontonan-tontonan yang ini ya membuka aurat, tayangan-tayangan, tampilan-tampilan yang ini ya mengajak kepada keburukan, ya, maka ini tidak dipermasalahkan, bahkan tidak termasuk ke dalam keharaman. Bahkan yang menyatakan ini adalah para ulama-ulama yang sesungguhnya mereka ini mengharamkan bentuk menggambar dengan tangan, ya, menggambar makhluk bernyawa dengan tangan atau dengan foto, ya. Jadi dengan foto seperti Lajnah Daimah, ternyata Lajnah Daimah menurut ya pernyataan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala pun tidak mempermasalahkan tentang masalah video. Mereka mengatakan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ya, inna hadza la ba'sa bihi, sesungguhnya ya ini tidak mengapa demikian. Jadi Lajnah Daimah pun tidak mempermasalahkan video. Ya. Seperti itu, ya. Jadi bukan masalah pada zatnya demikian, tapi pada tujuannya. Kalau tujuannya seperti ada adegan-adegan kedustaan, ada tayangan-tayangan yang mengajak kepada kemaksiatan, ya, ada contohnya tampilan-tampilan tontonan yang membuka aurat dan seterusnya menyalahi syar'i, maka ini baru akan diharamkan. Tapi zatnya video itu tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan bentuk yang kedua, al-qismu tsani at-taswirus sabitu 'alal waraqi. Ya. Yang kedua adalah ya menggambar yang dihasilkan pada kertas. Ya. Wa hadza idza kana bi alati fotografiyah fauriyah fala yadkhul fit taswiri. Ya. Beliau mengatakan ini pendapat beliau. Ya, jadi menggambar yang dihasilkan pada kertas, yang ini tidak bergerak. Ya, ini tidak bergerak. Kalau tadi yang bentuk yang pertama dia yang bergerak, ini gambar yang dia tidak bergerak seperti yang kita katakan tadi. Dan ini kata beliau, ya, apabila itu dihasilkan dengan alat ya fotografi ya yang cepat, seperti contohnya ya foto, ya ada fotografi seperti di HP, ya, kamera, seperti gitu juga fotokopi, mesin fotokopi dan seterusnya, ya. Maka ini menurut beliau ini tidak masuk ke dalam menggambar, ya, tidak masuk dalam kategori menggambar. Wala yastati'ul insanu an yaqula anna fi'lahu mal'unun, ya. Seseorang tak akan mampu untuk mengatakan, ya, bahwasanya pelakunya ini dikutuk, dilaknat. Li'annahu lam yusawwir fil waqi. Karena sesungguhnya dia
tidaklah menggambar secara hakiki, secara kenyataan. Walakin, ya jadi menurut beliau itu bukan bentuk menggambar, karena yang menggambar adalah alat. Begitu menurut beliau. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ya. Walakin yabqa an-nazar, akan tetapi ya tersisa pembahasan, ya, pembahasannya seperti ini. Idza arada al-insanu an yusawwira hadha at-taswir al-mubaha fa innahu tajri fihi al-ahkam, ya, al-khamsatu bihasabil qasdi, ya. Apabila seseorang yang menggambar dengan model yang menggambar yang dibolehkan seperti ini, ya, maka berlaku pada bentuk gambaran itu, bentuk menggambar itu adalah 5 hukum sesuai dengan tujuan. Lihat, beliau mengatakan sesuai dengan tujuan. Faida qasada bihi syai'an muharraman fahuwa haramun. Maka kalau dia inginkan dengan hal tersebut sesuatu yang haram, maka haram. Wa in qasada bihi syai'an wajiban kana wajiban. Apabila beliau inginkan dengan satu yang wajib, ya, dengan menggambar itu, maka dia wajib. Seperti itu. Intaha. Ya. Nah, ini dalam Syarh Al-Mumti' kitab beliau. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan menyebutkan pernyataan Lajnah Daimah. Ya, pernyataan Lajnah Daimah. Lajnah Daimah pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini, hal yajuzu at-taswiru bil kamera? Alat taswir wa hal yajuzu at-taswir bitilfiziyun? Bitilfiziyun, perhatikan ya. Mereka ditanya, para ulama ini tanya, Lajnah Daimah, apakah boleh menggambar dengan kamera, yaitu alat menggambar, dan apakah boleh menggambar, ya, atau menayangkan gambar lewat televisi? Nah, ini dia. Fajabat, maka mereka mengatakan la yajuzu taswiru zawatil arwahi bil kamera au ghairiha min alati taswiri. Tidak boleh menggambar makhluk-makhluk bernyawa dengan kamera atau yang lainnya dari alat-alat menggambar. Wala iktina'u, ya, suwari zawatil arwahi wala al-ibqa'u 'alaiha illa li daruratin. Tidak juga boleh menyimpan, ya, gambar-gambar makhluk bernyawa dan juga tidak boleh membiarkan, ya, gambar-gambar tersebut kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Kasuwaril lati takunu bitabi'iyati au jawazi safari. Seperti contohnya gambar-gambar yang terdapat di KTP, ya, kartu tanda penduduk, ya, atau contohnya seperti paspor, di paspor, maka ini boleh. Faya juzu taswiruha wal ibqa'u 'alaiha lid-darurati ilaiha. Maka boleh menggambarnya dan membiarkannya, ya, karena ada darurat padanya. Perhatikan, mereka mengatakan wa ammal televiziyun fa'alatun la yata'allaqu biha fi nafsiha hukmun wa innama yata'allaqul hukmu biisti'maliha. Maka adapun televisi, jadi televisi atau yang semisal dengan televisi seperti video kah, ya, video, ya, atau alat-alat yang lain, ya, maka itu adalah alat yang tidak berkaitan hukum, ya, pada zatnya, ya, tidak ada kaitan hukum, ya, dengannya pada zat alat tersebut. Wa innama yata'allaqul hukmu biisti'maliha. Sesungguhnya hukum itu berkaitan dengan penggunaannya. Jadi tidak ada hukum pada apa? Pada alat tersebut. Bahkan zat videonya tersebut tidak, ya. Tidak. Dia membuat gambar, tayangan, video, ya. Menurut Lajnah Daimah, Lajnah Daimah, ya, para ulama tersebut diantaranya adalah contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, yang beliau ini termasuk yang mengharamkan menggambar, ya, dengan alat fotografi, ya, seperti, ya, fotokopi, mesin fotokopi, foto pokoknya yang menghasilkan gambar yang mati pada kertas, gambar yang tidak bergerak pada kertas,
Ya. Berbeda dengan video yang ini gambarnya bergerak, maka ini tidak dipermasalahkan oleh mereka. Padahal untuk gambar yang tidak bergerak seperti gambar orang, ya, atau hewan, makhluk bernyawa, sehingga ini dihasilkan pada foto, ada foto begitu, hasil foto, ya, maka ini mereka mengharamkan foto ini dan bentuk menggambarnya kalau dia makhluk bernyawa. Tapi ketika berbicara tentang video, ya, maka zatnya ini tidak masalah. Mengapa? Perhatikan para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Sesungguhnya video ini adalah gambar bergerak. Dia lebih tepat disamakan dengan hasil gambar bayangan yang muncul pada cermin. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharamkan bercermin, tidak ada. Ya, demikian. Seperti itu. Hukum itu berkaitan dengan penggunaan. Ini video untuk apa? Apakah ya video ini menayangkan aurat-aurat atau sesuatu yang tidak layak untuk ditonton? Atau menayangkan sesuatu yang mengajak manusia kepada keburukan, dosa, permusuhan? Ya. Dan seterusnya dari hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ini baru ada larangan, ada hukumnya. Bahkan bisa jadi dia, ya, sebuah video ini dia berhukum sesuai dengan tujuannya. Ini pernah kita sebutkan satu kaidah yang disebut oleh para ulama. Nah, ini hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, ya. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi, ya. Sarana-sarana itu seperti contohnya video ini, adalah sebuah sarana. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Nah, apabila video ini digunakan untuk sarana dakwah, maka hukum dakwah itu dimiliki oleh, ya, pembuatan video untuk sarana dakwah ini. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, kita sangat heran, ya, dengan sebahagian orang-orang yang begitu berlebihan, ya, yang mereka ini begitu kaku di dalam memahami Islam, ya. Padahal Islam ini adalah agama yang mudah. Walaupun kita tidak mempermudahnya, artinya kita tidak melakukan, ya, bermudah-mudah di dalam masalah hukum, demikian. Lihat tentunya orang-orang yang mengharamkan video sehingga mereka tidak mau, ya, muncul, padahal mereka juga berdakwah, ya. Namun mereka tidak, ya, mau menggunakan alat-alat seperti televisi, ya, kamera untuk menghasilkan video, ya, dan seterusnya. Dengan alasan ini diharamkan, maka kita katakan, ya, mana fatwa ulama zaman ini, ya, yang menjadi sandaran bagi pendapat mereka. Demikian. Mana fatwa ulama dalam masalah ini? Saya pernah mendengar bahwasanya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang beliau merupakan salah satu, ya, ulama senior yang berada di Saudi Arabia. Beliau pernah melarang dan mengharamkan televisi, ya, pernah, ya, ini pernah saya dengar. Namun beliau berikutnya rujuk, dan ternyata kita saksikan beliau pun muncul di televisi untuk menyampaikan fatwa-fatwa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan, ya, siapa yang lebih paham? Ya, para ulama ini ataukah mereka? Tidakkah para ulama ini juga sampai kepada mereka masalah seperti ini? Ya. Tidakkah masalah ini seperti televisi ini tidak sampai kepada mereka dan mereka tidak mengetahui hakikatnya? Lalu ada orang, ya, yang sebahagian segelintir di negeri ini atau tinggal di negeri yang lain yang mengharamkan video,
mengharamkan televisi, maka kita katakan ini luar biasa, ya. Terlalu kaku. Bahkan luar biasanya mereka ini, ya, menyalahkan, bahkan mengeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, setiap dakwah atau ustadz-ustadz para dai yang mereka muncul di televisi atau di video untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa mereka ini, ya. Mana pegangan fatwa ulama, ya. Demikian. Apakah mereka lebih paham ketimbang para ulama-ulama ini? Kita katakan, ya, jikalau mereka ini pun memiliki fatwa dari ulama yang lain, maka kita katakan kepada mereka, ya, berarti ada perbedaan pendapat dalam masalah yang ini adalah masalah ijtihadi. Terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi, saya tidak tahu ulama mana yang mengharamkan hal tersebut. Saya belum tahu, saya belum baca fatwanya. Demikian. Maka kita katakan kepada mereka, jikalau demikian dikarenakan Anda memiliki, ya, memegang pendapat atau fatwa ulama di zaman ini yang mengharamkan video dan televisi, jikalau demikian berarti ini permasalahan perbedaan pendapat. Karena ini masalah ijtihad. Demikian. Maka kita katakan kepada mereka, tidakkah mereka ini memiliki adab sebagaimana para ulama itu memiliki adab ketika mereka saling berbeda pendapat? Baik, siapa ulama yang mengharamkan video dan televisi? Kemudian coba lihat bagaimana sikap mereka terhadap ulama lain yang membolehkan. Apakah mereka itu mengeluarkan, apakah ulama yang mengharamkan itu mengeluarkan, ya, ulama-ulama yang membolehkan video dan kamera itu dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dikatakan bahwasanya, oh mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya saja tidak sejati, tidak murni. Luar biasa ungkapan ini, sungguh besar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Coba beradablah sebagaimana para ulama beradab ketika menyikapi sebuah perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadi. Masalah di mana di sini, ya, mestinya diberlakukan, ya, kelapangan dada dan toleransi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apakah ulama yang diambil pendapatnya tersebut ini menjatuhkan ulama yang membolehkan? Apakah ulama yang mengharamkan ini, mengharamkan televisi dan video ini menjatuhkan ulama yang membolehkan? Coba perhatikan, ada tidak? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Beradab. Mari kita beradab. Ini permasalahan ijtihadi. Demikian. Ataukah ini dikarenakan kekakuan dan sikap, ya, sikap kaku kerasnya mereka, ya, menganggap diri paling nyunah sendiri, paling ahlu sunnah sendiri, paling sejati kesalafannya dalam mengikuti salaf, ya. Kita katakan sungguh kakunya mereka ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengajak, mari kita mengikuti akhlak para ulama sebagaimana kita mengikuti, ya, dan mengambil pendapat-pendapat dan ilmu-ilmu mereka. Di antara akhlak di dalam berbeda pendapat adalah tidak saling menjatuhkan. Ingat, ini perbedaan pendapat di dalam permasalahan ijtihadi, ya. Nah, barang siapa yang mengkaitkan ini masalah prinsip, ya, ini dan tidak mengkategorikan masalah ijtihadi, sungguh berarti orang ini adalah orang yang butuh belajar lagi. Karena ini permasalahan baru. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Baik, ya. Maka hendaknya ya kita perhatikan beberapa ungkapan perkataan para ulama berikut ini terkait dengan masalah ijtihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, beliau pernah mengatakan, ungkapan beliau ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau ya, di jilid 30 halaman 80 disebutkan ya, inna misla hadhil masaili al-ijtihadiyyati la tunkaru bil yadi wa laysa li ahadin an yulziman nasa bittiba'ihi fiha. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan ijtihad seperti ini tidak boleh diingkari dengan tangan. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk memaksa manusia untuk mengikuti pendapat tersebut dalam masalah ijtihad. Walakin yatakallamu fiha bil hujajil ilmiyati. Akan tetapi hendaknya orang tersebut membahasnya itu dengan hujjah-hujjah, dalil-dalil ilmi, ya, secara ilmi, hujjah-hujjah ilmiah. Faman tabayyana lahu sihhatu ahadul qaulaini tabi'ahu. Nah, maka siapa saja yang jelas bagi dia kebenaran salah satu dari dua pendapat yang ada, maka silakan dia mengikutinya. Wa man qallada ahlal qauli al-akhari fala inkaru alaihi. Dan siapa saja mengingkari, siapa saja yang mengikuti ya, orang-orang yang berpendapat lain, maka tidak ada pengingkaran untuknya. Selesai ungkapan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Silakan lihat di Majmu' Fatawa di juz yang ke-30 ya, halaman 80. Nah, beliau mengatakan di tempat yang lain sama juga di Majmu' Fatawa ya, di jilid di juz yang ke-20 di halaman 207 ya, beliau mengatakan masailul ijtihadi man amila fiha biqauli ba'dil ulama'i lam yumkar alaihi wala yuhjar. Nah, lihat ini ya. Permasalahan-permasalahan ijtihad. Maka siapa saja yang beramal dalam masalah tersebut dengan pendapat sebagian ulama, maka dia tidak boleh diingkari dan tidak boleh diboikot, dihajar. Sungguh, maka kita katakan ini luar biasa nih ya, kalau ada orang yang menyalahi seperti ini. Maka siapa ya? Siapa ulama yang diikutinya? Ya. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang menyaksikan ya bahwasanya siapa di kalangan Ahlus Sunnah yang mereka menyaksikan tentang ya tingkatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kalangan Ahlus Sunnah. Lihat, beliau mengatakan masalah ijtihad, kalau ada orang yang berpendapat dengan mengikuti satu pendapat yang ada di sana dalam masalah tersebut, pendapat ulama yang ada, maka tidak boleh diingkari dan tidak boleh dihajar, tidak boleh diboikot. Demikian luar biasa ya. Cobalah ya, luluhkan hati Anda ya yang suka sekali kaku di dalam masalah agama ini ya. Baik, kita akan menukilkan perkataan ya Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Beliau mengatakan ya, la yanbaghi li ahadin an yunkira ala ghairihi al-amala bimadhhabihi fa innahu la inkara 'alal mujtahadat. Ungkapan beliau ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Lihat, adab-adab syar'i. Lihat, ini merupakan adab para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di juz 1 halaman 186. Ya, disebutkan bahwasanya tidak selayaknya, tidak layak bagi seorang pun mengingkari orang lain yang beramal dengan pendapat madhabnya. Karena sesungguhnya tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Nah, lihat ini. Tidak boleh. Ya, ini adab, tidak boleh. Lalu Anda beradab ya
Mana adab Anda ketika Anda begitu keras dalam masalah ijtihad seperti ini? Demikian. Seolah-olah masalah tersebut hanya satu. Seolah-olah Anda saja mengapling surga. Seperti itu. Berlapang dadalah para muslim rahimani wa rahimakumullah ketika menyikapi perbedaan pendapat, ya, atau orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ijtihad. Berlapang dadalah. Ya. Baik, kita akan sebutkan ulama zaman ini, ya. Itu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau mengungkapkan ini ketika membahas tentang dawabit at-tabdi', yaitu langkah-langkah dalam memvonis bid'ah, ya, menyatakan bid'ah. Beliau menyebutkan tasi'an, poin yang ke-9, min madhahiril ghuluwi wal ifrati fit tabdi'i at-tabdi'u bil khilafil fiqhi as-sa'ighi wal umuri wal ijtihadiyati war ramyu al mukhalifi fi dzalika bil bid'ati. Lihat, beliau mengatakan poin yang ke-9, di antara hal yang tampak dari tindakan berlebihan dan melampaui batas dalam masalah memvonis bid'ah atau mentabdi', ya, adalah memvonis bid'ah terhadap perbedaan pendapat fikih yang boleh. Memang ada permasalahan perbedaan pendapat dalam masalah fikih, ya. Dan perkara-perkara ijtihadiyah, perkara baru yang tidak berkaitan dengan permasalahan prinsip, ya. Dan menuduh orang yang berbeda dengan masalah tersebut, dalam masalah tersebut itu dengan bid'ah, mubtadi' tentunya. Luar biasa, ini berlebihan para muslim. Ungkapan beliau ini yang disebutkan, ya, dalam pembahasan dawabitut tabdi', ya, langkah-langkah di dalam mentabdi'. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya. Baik, oleh karenanya, dewasalah, segera dewasa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, innad dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam jelas dan mudah. Ungkapan Rasulullah menyatakan tentang, ya, mudahnya agama ini. Memang dia mudah, tidak sulit. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah ada seorang pun yang dia begitu ketat, begitu kaku dalam masalah agama ini, kecuali kekakuan itu akan mengalahkan dia. Makanya kita dapatkan orang-orang yang suka seperti ini, akhirnya mereka pun saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Kekakuan itu ternyata mengalahkan mereka, ya. Akhirnya semakin membuat mereka terasing. Dengan itu pula mereka berbangga. Inilah ghuraba, demikian, ya. Inilah dia keterasingan. Maka kita katakan keterasingan itu sebab ulah mereka sendiri. Mereka semakin sedikit, mereka semakin terpecah-pecah. Padahal permasalahan-permasalahan ijtihad dianggap ini permasalahan prinsip. Inilah bentuk kekakuan yang saya lihat sesungguhnya. Disinilah bentuk pertama kurangnya ilmu dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Yang ini sendirinya juga menunjukkan kekurangan, ya, wawasan dalam Islam. Yang kedua, ya, kurangnya adab syar'i, akhlak. Tidak mencontoh para ulama di dalam beradab. Demikian, ketika berbeda pendapat. Seperti itu. Yang ketiga, wallahu ta'ala alam, dan saya tidak menginginkan hal ini terjadi pada diri mereka, ini menunjukkan kesombongan. Apa itu sombong? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran. Apa kebenaran yang ditolak? Kenyataan bahwasanya para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini.
Sementara mereka tidak saling menyalahkan dan menjatuhkan, tidak saling bermusuhan. Bahkan mereka kita dapatkan saling menghormati satu dengan yang lainnya dalam masalah ini. Ini kenyataan, kebenaran. Seperti itu. Apa bentuk mereka merendahkan manusia? Yaitu mereka menganggap lebih tinggi ketimbang manusia yang lainnya dan mereka merendahkan. Ya. Atau menganggap lebih benar sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita berusaha untuk terus berada di atas kebenaran. Tapi para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam masalah-masalah yang di sana, permasalahan yang dhanniyah, permasalahan yang di sana ada perbedaan pendapat, yang ada dugaan bahwasanya kita benar dan kita berpegang pendapat, memegang pendapat tersebut atas dasar dugaan kuat kita bahwasanya kita ini benar, dan yang lain berdasarkan dugaan kita ini adalah keliru. Demikian. Tapi jangan kita merendahkan mereka. Berpegang ya dengan satu pendapat, kita menganggap itu adalah kebenaran berdasarkan persangkaan kuat kita, dan tidak boleh kita menyatakan pendapat yang lain itu pasti kelirunya. Demikian. Seperti itu. Silakan mungkin Anda berpegang ya dengan pendapat dari satu ulama tentang satu masalah yang itu masalah ijtihad, perbedaan pendapat yang dibolehkan. Silahkan. Ya. Maka wajib bagi kami dan selain kami, ya, bagi kaum muslimin yang lainnya untuk menghargai dan menghormati Anda ketika Anda berbeda pendapat. Berpegang dengan satu pendapat tersebut. Sebagaimana kami itu menghormati Anda, maka Anda harus menghormati kami dan saudara-saudara Anda yang lainnya yang sama dalam keimanan. Demikian. Sama-sama orang beriman dan sama-sama orang Islam. Hormati. Ingat, ini masalah-masalah perbedaan pendapat yang ijtihad. Bukan masalah prinsip. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya Pak, sesi soal jawab, ya. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Pertanyaannya adalah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum dari sholat Id? Apakah wajib? Apakah sunnah muakkad? Sampai-sampai karena wabah ini kita dianjurkan sholat Id di rumah. Barakallahu fiik. Baik, terkait dengan sholat Id, para ulama memang berbeda pendapat tentang sholat Id. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, seperti contohnya adalah ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Berikutnya ada di kalangan para ulama yang mereka
mengatakan wajibnya sholat Id. Ya. Seperti contohnya adalah ulama-ulama yang bermadzhab Hambali, ya, mereka mengatakan wajibnya sholat Id. Di antara hal yang menunjukkan dalil yang menunjukkan wajibnya sholat Id menurut ulama yang berpendapat wajibnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan, ya, para wanita yang haid, gadis-gadis pingitan, ya, wanita-wanita perawan, ya, untuk keluar turut serta menghadiri sholat Id. Demikian. Ya. Padahal hukum asal wanita itu adalah tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian, menetap akan di rumah-rumah kalian. Tapi ini dikeluarkan, menunjukkan wajib. Demikian. Ini di antara dalilnya. Ya. Adapun dalil yang dijadikan oleh ulama-ulama yang menyatakan hukumnya adalah sunnah tapi muakkadah adalah hadis tadi yang bermuatan wajib, ya, itu dipalingkan maknanya kepada makna sunnah berdasarkan hadis yang lain. Itu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang sholat 5 waktu. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat-sholat? Maka Rasul mengatakan, ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi SAW, apakah ada selain itu, ya, dari sholat-sholat tersebut? Maka Rasul mengatakan, tidak, la illa anta tawwa, kecuali kalau engkau ingin melakukan secara sukarela, sunnah hukumnya. Demikian, seperti itu. Maka ulama-ulama madzhab Syafi'i diantaranya, ya, mereka mengatakan ini sunnah muakkadah. Demikian, ya, seperti itu. Yang jelas, ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut, ya, sholat Id tersebut. Oleh karenanya kita pun demikian, ya, apabila contohnya, ya, karena pandemi wabah ini, COVID-19 ini masih terus merebak, bahkan terus bertambah, ya, dengan berkumpulnya orang banyak, maka ini, dan contohnya berdekatan, maka ini akan memunculkan atau berpeluang untuk berpindahnya dengan izin Allah, tertularnya, ya, menularkannya satu sama lain, ya, virus corona ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka pemerintah, ya, menyarankan untuk, ya, ditiadakan perkumpulan orang di lapangan atau di masjid, namun diganti sholat di rumah. Baik, apakah, ya, sholat Id di rumah ini dibenarkan secara syar'i? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Salat Id, ya, di rumah sesungguhnya ada riwayat dalil tentang masalah ini, ya. Namun ini adalah riwayat dari asar dari sahabat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam kitab sahihnya sebuah bab yang berjudul bab idza fatahul idu yusalli rak'ataini wa kadzalika an-nisa'u wa man kana fil buyuti wal qura, ya. Bab, kata beliau, apabila terluputkan salat Id maka ia salat 2 rakaat, demikian pula para wanita dan orang-orang yang tinggal di rumah dan kota. Lalu beliau menyebutkan hadis berikut ini. Ni qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza 'iduna ahli Islam." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari raya kita orang Islam. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat
dari Anas, wa amara Anas bin Malikin maulahu ibnu Abi Utbah bizawiyati fa jama'a ahlahu wa banihi wa baniyahu wa shalla ka salati ahli Misri wa takbirihim. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an itu pernah memerintahkan yaitu bekas budaknya yaitu Ibnu Abi Utbah untuk berposisi di sudut dari rumah. Lalu beliau, yaitu Anas bin Malik, mengumpulkan keluarga dan anak-anak beliau. Lalu beliau takbir, ya, baru beliau melakukan sholat seperti sholat dan takbirnya penduduk kota. Maksudnya ketika orang-orang melakukan sholat, sama seperti mereka. Itu ketika orang-orang mereka sholat, ya, contohnya sholat di lapangan, ya, maka seperti itu juga sholat yang dilakukan oleh Anas bin Malik beserta dengan keluarga beliau, demikian. Wa qala Ikrimah ahlu sawadi yajtami'una fil 'idi yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. Ya. Ikrimah rahimahullah taala mengatakan penduduk kota tersebut berkumpul dalam salat Id dan mereka salat seperti yang dilakukan oleh imam. Kemudian seorang tabi'in yang lainnya wa qala Atha, itu Atha bin Abi Rabah, berkata Atha bin Abi Rabah, ya, rahimahullah ta'ala, idza fatahul 'idu shalla rak'ataini. Ya, beliau mengatakan apabila terluputkan salat Id maka adalah salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari, demikian. Ya, tentunya melakukannya adalah di rumah. Seperti itu. Baik, yang jelas salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Baik itu sendirian atau berjamaah. Kalau sendirian seperti dinyatakan oleh Atha bin Abi Rabah, ya, adapun kalau dia berjamaah maka seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu beserta dengan keluarga beliau. Seperti itu. Demikian. Ya. Jadi saran pemerintah ini tidaklah bertentangan dengan riwayat-riwayat. Seperti itu. Demikian. Baik itu tanpa khutbah maupun dengan khutbah, silakan kalau dengan khutbah. Tapi kalau sendiri jangan berkhutbah, ya. Kalau berjamaah dengan para keluarga inti maka silakan berkhutbah atau tidak berkhutbah, karena hukum khutbah pendapat yang kuat adalah sunnah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di studio? Dari studio ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka kita tutup, ya, kajian kita pada hari ini, yang tentunya semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ambil, bahkan wajib bagi kita untuk mengambil. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, maka buang, tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan, dan kepada para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.